Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 33-34. Tertulis demikian. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, tinggal di negeri orang kadangkala membuat kita bertanya-tanya tentang kebijakan yang ada. Bagaimana dengan perlakuan terhadap orang asing? Bagaimana dengan sekolah anak-anak? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Ketika kami tiba di negara Ceko, anak-anak kami 4 orang tidak bisa bahasa lokal sama sekali. Untuk masuk sekolah internasional terlalu mahal. Kami sempat khawatir dengan pendidikan bagi mereka. Tapi ternyata pendidikan di negara ini merupakan hak bagi anak-anak. Sehingga meskipun mereka belum bisa bahasa Ceko pada saat itu, mereka tetap diterima di sekolah negeri dengan gratis dan mendapat perlakuan yang baik dan sama oleh guru-guru mereka. Saat ini mereka semua dapat beradaptasi dan berbahasa lokal dengan baik. Dalam Imamat 19 ayat 33-34 ini tertulis, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak mendiskriminasi orang asing, tidak menindas dan tidak berlaku kejam terhadap mereka. Orang asing harus diperlakukan sama dan sederajat seperti halnya bangsa mereka sendiri, dan mereka harus dikasihi seperti diri mereka sendiri. Mengapa hal ini harus dilakukan? Tuhan nyatakan penyebabnya adalah karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Apa maksud dari pernyataan Tuhan ini? Tuhan mau mengingatkan mereka tentang bagaimana keadaan mereka dulu waktu ditindas di Mesir, ketika mereka diperbudak di sana, ketika mendapat perlakuan diskriminatif dan direndahkan. Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa kalau mereka saja tidak ingin diperlakukan demikian, maka jangan juga melakukan hal demikian kepada orang-orang asing yang tinggal di antara mereka. Kalau mereka begitu menderita pada saat itu, maka jangan membuat orang lain menderita. Kita semua dikehendaki oleh Tuhan untuk tidak mendiskriminasi orang asing. Jangan merendahkan suku lain. Jangan melecehkan atau meremehkan bangsa lain atau orang yang tidak berasal dari satu rumpun yang sama dengan kita. Indonesia merupakan contoh negara yang majemuk, di mana ada banyak suku dan latar belakang di sana. Dan kita semua perlu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kasih hendaknya dimanifestasikan kepada semua orang, sekalipun ada perbedaan-perbedaan. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita saat ini masih memiliki sikap diskriminatif terhadap orang lain? Masih suka punya perasaan benci, tidak senang terhadap orang dari suku lain, sering merendahkan orang lain, Hoana atau Cungkoren, pribumi atau keturunan, Sunda atau Jawa,
Batak atau Aceh, Papua atau Jawa. Kita semua hendaknya saling mengasihi tanpa membedakan latar belakang, suku, dan kebangsaan. Tentu saja masih akan ada orang yang bersikap rasis dan diskriminatif, tapi kita jangan ikut-ikutan dengan sikap mereka. Ikutilah firman Tuhan, milikilah kasih Kristus kepada semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani hari-hari di hidup kami. Tolong kami supaya kami memiliki kasih yang daripada-Mu, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang dapat menerima siapapun di sekitar kami. Kalau pasangan hidup kami berbeda suku dengan kami, ajar kami menerima. Kalau menantu, kalau mertua berbeda suku, ajar kami untuk menerima. Ajar kami untuk tidak membeda-bedakan, tidak membenci orang-orang lain di sekitar kami yang berbeda suku dengan kami. Dan tolong kami supaya kami bersikap yang benar, sehingga kami tidak menindas orang-orang yang berbeda dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami istirahat dan tidur yang baik. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan. Dalam apapun persoalan yang dihadapi saat ini, lawatlah setiap kami. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.